Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdila Marlina Fitri dengan NIM 2114040075. Di sini saya akan membahas soal UTS evaluasi pembelajaran matematika. Untuk soal yang pertama, jelaskan apa yang Anda pahami dari hakikat evaluasi pembelajaran. Hakikatnya, evaluasi pembelajaran adalah proses pengumpulan, analisis, dan penilaian terhadap kinerja siswa dan efektivitas metode pengajaran untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Hakikat atau inti dari evaluasi pembelajaran melibatkan penilaian komprehensif terhadap pembelajaran siswa, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, pemahaman maupun sikap. Proses evaluasi tersebut tentu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, dalam arti terencana sesuai dengan prosedur dan aturan, dan terus-menerus. Dalam proses evaluasi harus ada pemberian pertimbangan, sehingga dapat ditentukan nilai dan artinya dari sesuatu yang sedang dievaluasi. Tanpa pemberian pertimbangan, suatu kegiatan bukanlah termasuk kategori kegiatan evaluasi. Soal nomor 2, jelaskan apa yang Anda pahami dari taksonomi Bloom dan berikan contoh dalam soal matematika. Taksonomi Bloom adalah kerangka kerja yang digunakan dalam evaluasi pembelajaran untuk menggolongkan dan mengorganisasi tujuan pembelajaran serta kegiatan evaluasi berdasarkan tingkat kompleksitas kognitif. Dalam konteks pembelajaran matematika, taksonomi Bloom dapat digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi pembelajaran yang efektif. Berikut ini ada 6 tingkat taksonomi Bloom yang dapat diterapkan dalam evaluasi pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu C1, pengetahuan. Tingkat pengetahuan melibatkan pemahaman dan ingatan, fakta, konsep, prinsip, istilah, dan informasi dasar yang terkait dengan suatu subjek. Evaluasi pada tingkat ini bertujuan untuk mengukur pemahaman dasar siswa terhadap konsep-konsep matematika seperti mengingat rumus, mengidentifikasi istilah matematika, dan menyimpulkan fakta-fakta penting. Adapun contoh dalam soal matematikanya yaitu sebutkan definisi dari segitiga siku-siku. Yang kedua yaitu C2, pemahaman. Tingkat pemahaman melibatkan kemampuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan informasi yang dipelajari, serta menggambarkan hubungan antara berbagai konsep dan ide. Pada tingkat ini memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan dan implikasi matematika, seperti menguraikan kembali definisi dengan kata-kata sendiri atau mengidentifikasi kesalahan dalam langkah-langkah perhitungan matematika. Adapun contoh soalnya yaitu jelaskan dengan kata-kata sendiri apa itu persamaan linier. Temukan dan perbaiki kesalahan dalam langkah-langkah perhitungan untuk menghitung volume balok. Yang ketiga yaitu aplikasi. Tingkat aplikasi melibatkan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan konsep yang dipelajari dalam situasi atau konteks baru, baik dalam situasi nyata maupun simulasi. Pada tingkat ini memerlukan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilan matematika yang dimiliki. Adapun contoh soalnya yaitu harga sebuah buku setelah diskon 20% adalah 120.000. Berapakah harga asli buku tersebut sebelum didiskon? Tingkat yang keempat yaitu analisis. Tingkat analisis melibatkan kemampuan untuk memecah informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mengidentifikasi hubungan antara bagian-bagian tersebut, serta mengenali pola atau prinsip yang mendasari. Adapun contoh soalnya yaitu sebuah kotak berisi 6 bola merah, 4 bola biru, dan 5 bola kuning. 2 bola diambil secara acak tanpa pengembalian. Berapa peluangnya bahwa bola pertama yang diambil adalah bola merah dan bola kedua yang diambil adalah bola kuning? Tingkat yang kelima yaitu evaluasi. Tingkat evaluasi melibatkan kemampuan untuk membuat penilaian atau keputusan berdasarkan kriteria atau standar tertentu, serta mampu menyusun argumen atau justifikasi yang rasional dan teruji. Adapun contoh soalnya, dalam sebuah populasi ikan terdapat 500 jenis ikan jenis A, 200 jenis ikan B, dan 300 ikan jenis C.
Jika 30% ikan jenis A dan 50% ikan jenis B mati akibat penyakit, berapa persentase populasi ikan yang tersisa? Tingkat yang keenam yaitu kreasi. Tingkat kreasi adalah tingkat tertinggi dalam taksonomi Bloom. Melibatkan kemampuan untuk menghasilkan karya orisinal, menggabungkan informasi atau elemen yang sudah ada untuk menciptakan sesuatu yang baru, serta menghasilkan gagasan atau solusi kreatif. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang Anda pahami mengenai rubrik penskoran beserta contoh. Rubrik penskoran adalah sebuah pedoman yang digunakan untuk memberikan penilaian yang terhadap kinerja atau hasil pembelajaran seseorang. Rubrik ini memberikan pedoman yang jelas tentang kriteria yang dinilai dan tingkatan pencapaian untuk setiap kriteria tersebut. Berikut ditampilkan contoh rubrik penilaian tes uraian. Soal yang keempat, jelaskan apa yang Anda pahami dari validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, daya beda, dan kriteria penerimaan soal beserta contoh. Validitas adalah sejauh mana suatu alat pengukuran atau metode evaluasi benar-benar mengukur atau mengevaluasi apa yang seharusnya diukur atau dievaluasi. Validitas dalam evaluasi pembelajaran matematika merujuk pada sejauh mana evaluasi tersebut secara akurat mengukur kemampuan siswa dalam memahami, menerapkan, dan memecahkan masalah matematika. Validitas ini penting untuk memastikan bahwa evaluasi memberikan gambaran yang tepat tentang pencapaian siswa dalam bidang matematika. Ada dua macam validitas, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Validitas logis terdiri dari validitas isi atau konten dan validitas konstruk. Sementara validitas empiris terdiri dari validitas sekarang dan validitas prediksi. Adapun contoh validitas konten yaitu, misalnya dalam evaluasi matematika, jika tujuan pembelajaran adalah mengukur pemahaman siswa tentang geometri, maka evaluasi harus mencakup pertanyaan atau tugas yang relevan dengan topik geometri seperti menggambar bentuk, menghitung luas atau volume, atau mengidentifikasi sifat-sifat geometris. Adapun contoh validitas prediksi, misalnya tes mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau SNPTN, adalah sebuah tes yang diperkirakan mampu meramalkan keberhasilan peserta didik dalam mengikuti studi di masa yang akan datang. Reliabilitas mengacu pada sejauh mana pengukuran yang digunakan konsisten dan andal dalam mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur. Dalam konteks evaluasi pembelajaran, reliabilitas merupakan indikator sejauh mana instrumen penilaian atau tes yang digunakan memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Contoh, seorang guru ingin mengukur reliabilitas tes matematika yang dia berikan kepada siswa. Dia memberikan tes yang sama kepada siswa pada hari pertama dan mengulanginya pada hari kedua. Kemudian dia membandingkan skor siswa antara dua tes tersebut. Jika skor siswa relatif stabil dan konsisten antara tes pertama dan tes kedua, itu menunjukkan adanya reliabilitas yang tinggi. Selanjutnya itu indeks kesukaran. Indeks kesukaran adalah ukuran sejauh mana suatu pertanyaan atau item tes dianggap sulit bagi peserta didik. Indeks kesukaran yang sering digunakan dalam pengukuran tes pilihan ganda atau tes dengan skala Likert. Indeks ini membantu mengidentifikasi tingkat kesulitan item dan memberikan wawasan tentang apakah item tersebut sesuai dengan kemampuan peserta didik yang diuji. Contoh, misalkan ada sebuah tes matematika dengan 20 soal pilihan ganda yang diberikan kepada 100 peserta. Berikut ini adalah jumlah peserta yang menjawab untuk setiap soal. Untuk soal yang pertama, 70 peserta benar. Untuk soal yang kedua, 60 peserta benar. Untuk soal yang ketiga, 50 peserta benar. Hingga soal ke-20, 80 peserta benar. Untuk menghitung indeks kesukaran, kita dapat menggunakan presentasi kinerja. Berikut adalah contoh perhitungan indeks kesukaran untuk soal nomor 1, yaitu jumlah peserta yang menjawab benar dibagi total jumlah peserta dikali 100%, sehingga didapati hasilnya yaitu 70%. Selanjutnya yaitu daya pembeda. Daya pembeda adalah ukuran yang digunakan dalam evaluasi pembelajaran untuk menentukan sejauh mana suatu sistem tes dapat membedakan antara peserta yang memiliki kemampuan yang tinggi dengan peserta yang memiliki kemampuan rendah. Daya pembeda mengidentifikasikan sejauh mana item tersebut efektif dalam mengukur perbedaan antara peserta yang memiliki kemampuan yang berbeda.
Soal selanjutnya yaitu perbedaan antara PAP dan PAN beserta contoh. Perbedaan utama antara penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan terletak pada dasar perbandingan dan tujuan penilaiannya. Penilaian acuan norma membandingkan prestasi peserta didik dengan peserta didik lain dalam kelompoknya. Sedangkan penilaian acuan patokan membandingkan prestasi peserta didik dengan standar prestasi atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian acuan norma digunakan untuk peringkat atau seleksi relatif, sedangkan penilaian acuan patokan digunakan untuk mengukur pencapaian terhadap standar prestasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya soal nomor 6. Jelaskan dengan contoh soal merancang soal koneksi beserta komponennya. Adapun cara merancang soal koneksi, pertama kita membuat visi-visi soalnya, yang mana pertama-tama kita menentukan kompetensi dasar yang akan diukurnya. Adapun kompetensi dasar pada kemampuan koneksi di sini saya membuat yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola dan pada barisan, bilangan dan barisan konfigurasi. Lalu selanjutnya yaitu memilih materi yang esensial. Adapun materi di sini yaitu saya memilih materi pola barisan geometri. Lalu selanjutnya merumuskan indikatornya. Indikator di sini yaitu indikator soal dan indikator kemampuan koneksi. Indikator soalnya di sini yaitu menghitung panjang ayunan pada ayunan tertentu yang membentuk barisan geometri jika diketahui panjang ayunan pertama. Adapun indikator kemampuan koneksi, di sini saya hanya mengambil salah satu dari 3 indikator kemampuan koneksi, yaitu memahami bagaimana ide-ide matematika dihubungkan dan dibangun satu sama lain sehingga berkalian secara lengkap. Adapun tingkat ranah kognitif yang saya gunakan pada merancang soal ini yaitu C3. Adapun soalnya yaitu dapat dilihat dari tabel berikut, yang mana di sini juga disertai jawabannya. Adapun cara put skornya di sini yaitu dengan cara apabila di sini siswa tidak memberikan jawabannya, maka skor pada soal tersebut yang diperoleh siswa adalah 0. Apabila siswa tersebut dapat menemukan materi yang dipelajari belum penyelesaian soalnya belum benar, maka siswa memperoleh skor itu 1. Apabila siswa mengerjakan soal mampu menghubungkan materi yang dipelajari dengan materi yang ada pada mata pelajaran lain tetapi belum penyelesaian soal benar, maka siswa memperoleh skor 2. Adapun jika siswa mampu menghubungkan materi yang dipelajari dengan materi yang ada pada mata pelajaran lain dan untuk penyelesaian soalnya juga benar, maka siswa memperoleh skor yaitu 3. Selanjutnya yaitu jelaskan dengan contoh soal merancang kemampuan pemecahan masalah beserta komponennya. Sama seperti merancang soal kemampuan koneksi, langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat visi-visi soalnya yaitu pertama kita menentukan kompetensi dasar yang adapun kompetensi dasarnya di sini yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, itu sinus, kosinus, tangent, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku.
Lalu memilih materinya. Adapun materinya di sini saya pilih adalah trigonometri. Lalu selanjutnya merumuskan indikatornya. Adapun indikator soalnya itu menggunakan konsep kosinus dan sekant dalam menyelesaikan masalah konteks luar. Sedangkan indikator kemampuan pemecahan masalahnya yaitu ada tiga. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, merencanakan penyelesaian. Yang ketiga, itu menjalankan rencana. Adapun teknik ranah kognitif yang saya gunakan pada soal ini yaitu tiga. Adapun contoh soalnya dapat dilihat pada tabel berikut, yang mana juga disertai jawabannya. Untuk soal selanjutnya yaitu jelaskan dengan contoh soal merancang kemampuan kritis beserta komponennya. Kemampuan kritis matematis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan membuat penilaian rasional terhadap suatu permasalahan matematika. Nah, untuk merancang soal kemampuan kritis di sini yaitu pertama kita juga perlu menentukan kompetensi dasarnya. Yang mana kompetensi dasar ini yang saya buat itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi. Adapun materi yang saya ambil sini yaitu pola bilangan. Selanjutnya yaitu merumuskan indikator. Yang mana indikator sini yaitu indikator pembelajaran dan indikator kemampuan berpikir kritisnya. Adapun indikator kemampuan berpikir kritis yang saya ambil dari indikator kemampuan ada dari 1, 2, 3 dari 4 indikator kemampuan berpikir kritis yaitu membangun keterampilan dasar dengan mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi. Adapun ranah kognitif yang digunakan pada soal di sini yaitu J4. Adapun untuk soalnya yaitu amoeba membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit. Jika mula-mula terdapat 15 amoeba, maka setelah 2 jam banyak amoeba menjadi. Untuk jawabannya sendiri, teman-teman bisa melihatnya pada tabel berikut. Adapun cara pedoman penskoran pada soal ini yaitu apabila siswa tidak menulis yang diketahui dan yang ditanyakannya, maka skor yang diperoleh siswa adalah 0. Namun, jika siswa menulis apa yang diketahui dan yang ditanyakan namun tidak tepat, maka siswa memperoleh skor yaitu 1. Apabila siswa sini menuliskan yang diketahuinya saja dengan tepat atau yang ditanyakannya saja dengan tepat, maka siswa memperoleh skor yaitu 2. Jika siswa menulis yang diketahui dari soal dengan tepat tetapi kurang lengkap, maka siswa memperoleh jawaban skor yaitu 3. Adapun jika siswa di sini mampu menjawab soal dengan menulis yang diketahuinya dan ditanyakan dari soal dengan tepat dan lengkap, maka siswa memperoleh nilai skor yaitu 4. Selanjutnya yaitu soal nomor 9. Jelaskan dengan contoh soal merancang kemampuan kreatif beserta komponen.
Kemampuan kreatif matematis merujuk pada kemampuan seseorang untuk menghasilkan ide atau solusi baru. Dengan kemampuan ini, orang biasanya mampu melihat pola dan hubungan matematika yang tersembunyi, menggunakan metode atau strategi yang berbeda dari umum digunakan dan berpikir juga secara abstrak untuk memecahkan masalah yang kompleks. Nah, untuk merancang soal kemampuan kreatif itu, pertama pada visi-visi soal tes kemampuan kreatifnya, kita menentukan KD-nya dulu. Pertama, yaitu kita menentukan indikator yang digunakan pada soalnya. Adapun indikator di sini, yaitu yang pertama yaitu indikator kemampuan tulisnya. Yang kita pilih di sini yaitu keaslian, yaitu mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik dan memikirkan cara yang tidak biasa. Adapun indikator pembelajarannya yaitu membentuk berbagai bangunan datar dari sebuah bangunan datar trapesium. Sedangkan indikator soalnya yaitu peserta didik mampu membentuk berbagai bangunan datar dari sebuah bangunan trapesium. Untuk soalnya dapat dilihat pada tabel. Dan juga di mana soal di sini juga sudah disertai dengan jawabannya. Nah, baiklah sekian penjelasan saya mengenai pembahasan soal UTS evaluasi pembelajaran matematika. Wassalamualaikum.